Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Adi Saputro dengan NIM 045222959. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 3, pemrograman berbasis perangkat bergerak, di mana mata kuliah ini berkode STSI 4303 dengan kelas 247. Dan pada tugas kali ini kita disuruh untuk membuat proyek untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang dapat diambil dari API online ini. Dan kemudian dari API online tersebut kita disuruh untuk membuat kolom atau field dari rank, nama, simbol, dan price USD yang tampilannya mirip dengan gambar ini. Kita langsung pada hasil pekerjaan saya, di mana di sini saya telah mengerjakan tugas 3 ini, dan saya akan menjelaskan baris per barisnya, di mana sebelumnya saya telah melakukan instalasi Vue.js dan juga Ionic, dan saya telah membuat proyek yang mengintegrasikan kedua framework tersebut. Sama pada seperti sebelumnya, apabila kita ingin menggunakan komponen Ionic, kita bisa melihatnya pada website ionicframework.com, di mana di sini untuk komponennya sangat lengkap, semuanya ada di sini. Kita kembali lagi pada pekerjaan kita. Di sini saya membuat suatu komponen Vue yang baru, yaitu di mana saya membuat komponen Vue yang bernama rankcrypto.foo. Apabila kita ingin membuat suatu komponen Vue baru, maka kita perlu untuk menambahkan atau mendaftarkan komponen tersebut pada router. Di sini saya telah menambahkan komponen tersebut pada router, yaitu saya kasih nama pet slash slash rank dengan nama rank, dan komponennya adalah rank crypto. Dan otomatis ini nanti akan terdaftar pada pada baris saya, pada codingan saya ini ada pada baris 4 yang otomatis akan didaftarkan. Dan saya mengganti redirect-nya. Redirect ini adalah defaultnya apabila kita membuka websitenya nanti, maka otomatis akan tertuju pada rank, di mana rank ini adalah komponennya rank crypto, di mana nilai defaultnya dari redirect ini adalah homepage foo. Ja- jadi homepage foo pada tugas kali ini tidak tidak akan saya gunakan, tapi masih ada, dan saya telah membuat komponen foo baru, di mana strukturnya masih sama, yaitu seperti struktur full standar, yaitu template, kemudian script, di mana saya di sini menggunakan TypeScript. Dan untuk setup dan length TS-nya ini sebenarnya bisa dibalik, ini mau di belakang juga bisa, dan ini di depan juga bisa. Dan terakhir adalah style, di sini untuk stylingnya, di mana di sini saya menggunakan komponen ion title dan menggunakan cryptocurrency sebagai judulnya. Dan kemudian ini adalah tombol refresh yang nantinya akan merefresh ranking dari kripto tersebut. Di sini saya akan menggunakan komponen ion button, dan untuk headernya di sini saya menggunakan ion row dan kolom, di mana kolomnya di sini ada rank, name, simbol, dan price USD. Dan untuk raw datanya di sini akan menampilkan urutan dari cryptolist yang akan diambil dari API online tersebut.
Dan di sini akan di baris ke 31 sampai dengan 34 akan menampilkan nama dari ranknya, rank keberapa, kemudian nama, simbol, dan press USD. Di sini menggunakan metode data binding atau interpolation untuk menampilkan data ke dalam wujud tampilan. Kemudian pada baris 45 ini sama dengan tugas dua sebelumnya, apabila kita ingin menggunakan komponen ionik, kita harus melakukan import komponen tersebut, di mana dari import ion, import komponen ion page, header, toolbar, sampai dengan konten. Dan kemudian di sini ada tipe tipe data yang variabel yang bertipe data objek yang bernama crypto data, di mana di sini ada ID yang bertipe data string, rank yang bertipe data string, name, simbol, dan price USD pun juga bertipe data string. Dan kemudian ini adalah suatu variabel juga yang bernama cryptolist. Nah, cryptolist ini merup- nantinya akan mengambil data dari crypto data, dan pada baris ke 62 ini sebenarnya reaktif, yaitu apabila nilai dari kripto online tersebut berubah, maka otomatis maka otomatis nanti tampilan dari UI tersebut juga akan berubah. Dan pada baris ke 63 ini ada cons loading, yaitu untuk menampilkan loading untuk memproses data. Jadi kita tahu data itu sudah diproses atau tidak. Kemudian kita lanjut, di sini ada asinkronus, yaitu terdapat function yang bernama fetch crypto. Di sini saya juga menggunakan fetch untuk API-nya. Saya tidak menggunakan Axios, di mana di sini saya mendeklarasikan URL online, API online tersebut, dan kemudian try ini untuk untuk memproses data utama, yaitu untuk mengambil data dari API online tersebut. Ini bisa gagal ataupun tidak, namun apabila gagal maka catch akan dijalankan, yaitu akan menampilkan gagal mengambil data kripto. Dan constraint pada baris ke 70 ini, constraint await fetch URL ini akan mengirimkan permintaan ke alamat API menggunakan fetch. Dan kemudian untuk baris ke 73 ini, crypto.value sama dengan data.map, yang artinya baris ini memproses transformasi data. Yaitu ini nantinya akan mengambil data, yaitu berupa ID, rank, name, simbol, dan price USD. Di mana data map ini akan mengambil data secara berulang-ulang. Dan kemudian pada baris 88 sampai dengan 90 ini adalah suatu mount yang dimana apabila fungsinya itu telah berjalan, maka di sini akan memanggil kembali fetch crypto. Itu fetch crypto ini adalah suatu function yang ini. Jadi apabila kita membuka suatu halaman, maka yang akan ditampilkan ini adalah secara otomatis akan menampilkan data urutan terbaru dari API online tersebut tanpa harus melakukan refresh. Melakukan Apabila kita pertama kali membuka web proyek ini. Dan kemudian pada baris 93 sampai dengan terakhir ini adalah
styling yang saya gunakan untuk membuat proyek ini mirip dengan soal yang pertama tadi. Di sini untuk toolbarnya saya menggunakan background berwarna biru dan warnanya adalah putih, dan kemudian kontainer dengan widthnya 100%. Backgroundnya ini eh, putih agak ke kuningan tapi mendekati putih, dengan memiliki border radius 12 pixel dengan overflow-nya hidden, dan bordernya 1 pixel solid dengan warna ini. Dan kemudian tabel headernya punya warna seperti ini, dan font weight-nya bold, dan border bottomnya 1 pixel solid dan punya warna seperti ini. Dan ini untuk pada baris 115 sampai dengan 120 ini untuk membuat tampilan fontnya ini menjadi warna hitam. Dan kemudian pada baris 113 ini memiliki tabel table row yang border bottomnya 1 pixel solid dan punya warna seperti ini. Dan tabel row last style-nya border bottomnya adalah tidak ada. Kita akan menjalankan codingan ini melalui terminal. Apabila kita ingin menjalankan proyek ini, kita akan menuliskan Ionic Serve eksternal. Sama seperti tugas dua sebelumnya, untuk lokal ini kita bisa membuka di komputer atau laptop kita masing-masing. Dan apabila kita ingin membuka proyek ini di perangkat mobile lainnya, kita bisa menggunakan alamat yang diberikan ini. Namun dengan syarat eh, komputer atau laptop yang kita gunakan itu harus memiliki jaringan yang sama dengan perangkat mobile yang kita gunakan. Ini adalah hasilnya, hasil dari pekerjaan saya dengan judul cryptocurrency, dan ini adalah daftar ranking-rankingnya yang bisa berubah seiring dengan waktu. Ini bisa menampilkan data secara real time. Dan untuk tampilan mobilenya seperti ini. Ini adalah tampilan mobilenya. Di sini juga menampilkan data secara real time, dan saya juga akan menunjukkan ini melalui HP saya. Bisa dilihat, ini adalah hasil pekerjaan saya. Mungkin gambarnya tidak begitu jelas, tapi nanti saya akan buat screenshotnya pada laporan tugas ketiga saya. Mungkin sekian tugas tiga dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, harap dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.